saya sangat berat sekali sampai melantarkan anak dan saya 3. Jadi sampai tidak bisa belikan susu karena melawan mafia sangat berat hari ini. Hedi Ludiman tampak emosional saat menceritakan kasus mafia tanah yang menimpanya. Guru honorer di sebuah SMK swasta ini telah berjuang selama belasan tahun agar sertifikat tanah milik istrinya, Evi Fatimah, bisa kembali. Kasus bermula saat 2 orang ibu dan anak laki-lakinya berniat mengontrak rumah milik Hedi dan istrinya di Dusun Paten, Tridadi, Sleman pada tahun 2011 silam. Setelah harga disepakati, kedua penyewa berinisial SH dan SJ mengajak Evi ke seorang notaris di wilayah Kalasan sambil membawa sertifikat. Di sana, Evi diminta menandatangani sebuah berkas yang disebut sebagai perjanjian kontrak rumah. Namun, Evi tidak diizinkan membaca isi dokumen tersebut dan juga tidak diberi salinan perjanjian. Pada Mei 2012, Evi tiba-tiba didatangi oleh petugas bank yang akan melelang tanah dan bangunan tersebut karena sertifikat telah diagunkan dan kreditnya macet. Setelah ditelusuri ke kantor Badan Pertanahan Nasional, diketahui sertifikat telah beralih nama menjadi milik SJ. Evi dan suaminya kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Pelaku SH akhirnya ditangkap dan dijatuhi vonis 9 bulan penjara, sementara SJ hingga kini masih buron. Evi dan suaminya juga melaporkan oknum notaris yang terlibat ke Majelis Pengawas Daerah Notaris. Namun hingga kini, sertifikat tanah milik mereka seluas 1.475 meter persegi belum juga kembali setelah 13 tahun berlalu. Padahal, jika dijual saat ini, tanah dan bangunan tersebut diperkirakan bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Ibu dan anak itu mau mencari kontrakan, mau mengontrak untuk konveksi usaha jahit selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu 1 tahun kan 5 juta, selama 5 tahun kan 25 juta. Terus itu datang 2011, mau ngontrak 2012. Terus mau bayar dulu dengan cara dicicil, tapi biar ada kesepakatan supaya tidak saling menipu atau tidak lari. Sertifikat istri saya itu diminta sama Suharyati. Tahu-tahu sama Suharyati sama Sudarmoko itu malah digadikan di BPR Berlian Bumi Arta tanpa sepengetahuan sini gitu loh. Saat meminta itu alasannya buat apa itu? Untuk kepercayaan supaya tidak saling lari gitu loh maksudnya, supaya pas waktu mau ngontrak itu diperbolehkan gitu loh, tujuannya seperti itu supaya nanti istri saya tidak lari dan sana juga tidak menipu gitu loh. Yang sudah Bapak lakukan apa saja ini, Pak? Saya lapor di Polres Sleman tentang penggelapan dan penipuan dan penggelapan. Kedua, setelah ada putusan pidana, saya melaporkan notaris Sisilia di MPD Jogja, yaitu sidang di UGM dan di MPD Jogja. Tanah dan rumah ini kalau misalkan sekarang ini dijual laku berapa ini, Pak? Sekarang baru laku 5 miliar. 5 miliar. Minimal 5 miliar. Ini luasnya berapa, Pak? 1475. Ya, luas bangunan rumah, Pak? 8 kali 16. 8 kali 16. Baik. Itu kasus itu terjadi pada kapan itu, Pak? Penipuannya 2011, laporan kami 2012 bulan 1 Juni. Harapan kepada pemerintah apa, Pak? Harapan pemerintah, tolong kembalikan sertifikat kami, sertifikat istri saya sebagai suami. Yang ditipu adalah istri saya, otomatis juga menipu saya. Mendolimi istri saya juga seperti mendolimi saya. Menghina istri saya padahal menghina saya. Untuk pemerintah DPR RI Komisi 3 dan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tolong kami karena saya sendiri tidak ada yang bela. Musuh saya adalah oknum-oknum pejabat. Saya bilang apa adanya, oknum polisi, oknum pegawai kejaksaan, oknum BPN, oknum pengadilan. Tolong saya ditolong, kalau bisa saya diundang di DPR RI. Hedi dan istrinya menegaskan tidak akan berhenti berjuang demi mendapatkan kembali hak mereka.
Ia berencana meminta bantuan Presiden Prabowo dan Komisi 3 DPR RI agar kasus mafia tanah yang menimpanya segera menemui titik terang. Sana sampai barat sana. Ini rumahnya. Luasnya pinten, Pak? 1.407. Berarti 12 tahun ini ya Pak? Iya, 12 tahun tidak ada yang menolong. Berarti per meter harganya berapa di sini tanah? Pak? Sekitar 4 atau 5.